Sengketa tanah kontrakan yang membelit keluarga Zaskia Gotik semakin pelik. Abah Sosi, ayah Gotik dilaporkan ke polisi karena dituding memalsukan akta jual beli. Tak mau kalah, Abah Sosi pun melaporkan seterunya atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu benarkah persiapan nikah Gotik dan Sirajuddin Mahmud terusik oleh kasus sengketa tanah? Benarkah Gotik lebih rela berjibaku di matras hukum ketimbang membayar tuntutan 600 juta rupiah? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengulas konflik sengketa tanah yang membelit keluarga pedangdut Zaskia Gotik. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Rumah kontrakan 10 pintu yang terdiri dari 2 lantai itu memang terlihat sederhana. Tapi jangan salah, pemilik rumah kontrakan itu bukan orang sembarangan. Ia adalah pedangdut beken Zaskia Gotik, si goyang itik dari Cikarang. Meski tanah kontrakan itu dibeli atas nama Abah Sosi sang ayah, nyaris semua warga desa Karangsetia Bekasi tahu bahwa juragan kontrakan yang sebenarnya adalah Zaskia Gotik. Ya, sebagian warga merasa bangga bisa tinggal di rumah kontrakan Gotik. Tapi kebanggaan itu mendadak berubah menjadi rasa risih lantaran rumah kontrakan itu berdiri di atas tanah sengketa. Siapa sangka setelah 5 tahun aman damai tinggal di rumah kontrakan Gotik, tiba-tiba muncul Devi Novitasari yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah kontrakan. Februari lalu, Dewi melayangkan surat somasi kepada Abah Sosih dan Asmi. Asmi disomasi karena dituding melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara hipnotis, sementara Abah Sosih disomasi agar segera mengosongkan tanah seluas 149 meter persegi yang di atasnya telah dibangun kontrakan 10 pintu. Tapi karena somasi itu tak direspons oleh Asmi dan Abah Sosih, Dewi lantas melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya. Pada kesempatan siang hari ini, kami memenuhi panggilan dari Polres Metro Bekasi dalam hal ini yang di Cikarang, itu menindaklanjuti laporan kami yang di Polda Metro Jaya yang tempo hari kami laporkan Saudari Asmi dengan Bapak Sosi. Kemarin memang pasal itu semua arahan dari Reskrim Polda Metro Jaya seperti itu. Jadi ada penggelapannya, kenapa? Karena pemindahan sertifikat dari Asmi ke Sosi maupun dari Dewi ke Ibu Asmi seperti itu. Karena kan Bu Dewi selama ini belum pernah merasa menjual ataupun mengoperalihkan kepada pihak siapapun juga seperti itu. Ya itu kalau permasalahan Bu Dewi melaporkan gitu ya kan, itu hak mereka, silahkan aja gitu kan. Bu Dewi mau melaporkan kemana juga silahkan aja, itu hak mereka. Sebagai pemilik pertama, Dewi mengaku tak pernah menjual tanah itu kepada Asmi. Namun bagaimana bisa akta tanah berpindah ke tangan Asmi bila tak ada transaksi jual beli? Seperti inilah kronologi perpindahan akta jual beli tanah versi Dewi yang terjadi pada 2013 silam. Tentang kenapa sertifikat bisa pindah tangan, terus bagaimana prosesnya, kenapa bisa ada AJB, kwitansi, dan segala macam. Sedangkan saya tidak pernah menandatangani itu semua. Ya itu mereka datang ke rumah, pura-puranya minjem duit, alasannya untuk saudaranya melahirkan tidak mampu bayar, lalu mereka menjamnokti saya melalui nasi itu yang sudah dikasih apa itu. Jadi saya lupa semuanya. Jadi berpindah ke mereka semua itu dokumennya, ya duitnya. Hipnotis bisa jadi begitu. Iya. Lain lagi versi Asmi dan Ramlan. Mereka mengaku membeli tanah itu secara sah karena ada kwitansi dan tanda tangan di atas meterai. Kita buktikan aja kebenarannya. Gitu kan di sini tertera ada kwitansi di atas materai, ada bukti. Nggak bener, masalah guna-guna itu nggak bener. Nah, dari kwitansi aja kita 2 kali pembayaran gitu kan.
Terkecuali kalau emang sekali itu hari itu juga, itu bisa cash notice kan ada waktu ininya Pak gitu. Kalau emang masalah ini kan bertahun-tahun, dari 2013 sampai sekarang 2020 8 tahun, 7 tahun. Ya karena saya tadinya nggak mau ngasih duit, kok jadi ngasih duit, nggak mau ngasih sertifikat, kenapa jadi ngasih sertifikat, surat-surat ya itu jadi blank semua, udah jadi nurut aja apa yang diperintahkan si Asmi itu, udah kayak orang bego aja, nurut aja, suruh ambil duit, nurut, sertifikat nurut, terus surat pajak tanah nurut, gitu semua, fotokopi KTP itu semua nurut semua apa yang dia perintahkan. Pada saat itu nggak ada saksi orang lain ya Bu? Nggak ada, saya sendiri. Mereka sudah merencanakan semuanya itu si Asmi Ramalan itu, karena posisi saya sendiri kan di rumah, saya kan orangnya pendiam, lemah, jadi mereka manfaatkan itu semua. Karena mendesak perlu uang, pada 2014 Asmi menjual tanah itu kepada Abah Sosih, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Awalnya dijual, dia bilang katanya kejauhan. Lagian kan segituan orang tuanya butuh duit buat beli mobil apa-apa segituan tuh. Ya udah kita yang beli gitu. Kita juga butuh kan, namanya anak yang kecil ini operasi, butuh biaya, butuh modal buat jualan kita. Ya udah kita alihkan lagi jual ke Pak Haji Sosi. Dengan nominal berapa tadi Pak Haji Sosi? 40. 40. Januari lalu, sengketa tanah itu sempat dibawa Dewi ke kantor desa Karangsetia. Tapi Dewi sebagai pemohon justru tak hadir saat hendak dikonfrontir dengan Asmi. Dewi malah lebih senang berbicara kepada awak media ketimbang pihak kelurahan yang ingin memediasi sengketa tanah itu. Yang membuat Abah Sosi berang, ia yang tak tahu apa-apa tentang sengketa tanah antara Dewi versus Asmi justru disebut-sebut ikut memalsukan akta jual beli. Alhasil Abah Sosih berkongsi dengan Asmi untuk menggiring Dewi ke pihak berwajib. Ada laporan dari Ibu Dewi bahwa tanahnya itu katanya diambil Ibu Asmi. Kata mereka sesuai laporan Ibu Dewi. Akhirnya kan pihak desa mengadakan musyawarah selama 2 kali berturut-turut. Waktu itu yang pertama pihak Ibu Dewi hadir, pada panggilan kedua dari pihak Ibu Asmi itu hadir, tapi Ibu Dewi tidak hadir. Lalu ya kami bel mereka, jawaban mereka sudah tidak mau berurusan dengan pihak desa, dia mau lanjut ke kepolisian kan gitu. Ya kita silakan saja. Itulah ya Abah, pokoknya Abah merasa yang nggak suka ya itu aja, pencemaran nama baik. Karena ya bukannya kata Abah pribadi ya, mungkin orang kalau udah ditayangkan di TV itu seluruh dunia, seluruh ini pasti tahu kan apa benar apa enggak kalau kan gitu. Jadi ya itulah, Abah tuh nggak ada kaitan apa-apa dengan mereka kan. Nah, kalau masalah tanah itu mah ya kan, nah, tanah itu kan urusan mereka berdua. Kalau Abah kan dari pihak ketiga, ya Abah nggak tahu, urusin aja deh mereka dulu pihak kedua sama ke-1. Setelah beres mana yang menang mana yang kalah, baru Abah urusan kan gitu. Menurut saya yang dicemarkan ke Pak Sosi ini ya adalah dengan kata-kata Bu Dewi itu, iya kan? Seperti dia bilangnya beli tanah sengketa lah itu. Nah itu beli tanah sengketanya di mana kan gitu? Kan kakak saya beli tanah itu sudah jelas-jelasan sama saudara Asmi itu. Bahkan ada kwitansi semua juga, dan juga bahkan aktenya pun lagi diproses kan. Nah, sampai sekarang kan kita sudah laporkan ke Polres Bekasi Metro. Nah, laporan tentang pencemaran nama baik aja. Sementara untuk proses berikutnya nanti ini sudah di pihak Polres. Kita dilaporkan, itu klien kita tuh dilaporkan dengan diduga itu melakukan pencemaran nama baik, seperti itu. Pencemaran nama baik itu ya terkait dengan apa? Pemberitaan ini, terus statement kita yang mengatakan bahwa klien saya itu dihipnotis dengan makan nasi padang gitu. Sebenarnya sih kuncinya simple. Ayo kita duduk sama-sama deh supaya kita terang. Benar nggak Anda dihipnotis? Benar nggak Anda makan nasi padang gitu loh. Kalau emang Anda tidak merasa ataupun Anda tidak salah, tolong gubris undangan kami. Kemarin juga kita undang kok, kita somasi. Kan yang membuat ada suatu pertanyaan,
kita somasi nggak direspon. Pada saat mungkin keterangan dari pihak kuasanya yang menyatakan bahwa mereka membantah adanya jual beli ataupun membantah adanya transaksi jual beli, dan mereka menyatakan tetap bertahan dengan dugaan tindak pidana hipnotis, penipuan, penggelapan, ya itu hak hukum mereka. Pada dasarnya kami juga mempersilahkan mereka menempuh langkah hukum, dan kita juga sudah menjalankan langkah hukum yang kita jalankan. Laporan Asmi dan Abah Sosih memang baru tahap lidik, belum masuk sidik. Sementara laporan Dewi yang dilayangkan lebih dulu sudah masuk tahap sidik dan pemanggilan saksi-saksi. Lantas apa yang diungkapkan Abah Sosih kepada pihak berwajib terkait statusnya sebagai saksi terlapor? Waktu diperiksa kemarin lupa juga, Bah. Iya, rasaan mah iya, tapi tanggal-tanggalnya lupa, Bah. Ya, yang terlalu banyak. Nah, ya mau ditanya apa dong, yang nggak ditanya panjang-panjang sih, apa emang benar. Ya emang benar saya beli dari pihak ini. Udah gitu aja, nunjukin ke pihak kedua. Kalau masalah ono ya apa nggak tahu. Udah gitu aja diminta keterangannya. Abahnya terseret kasus sengketa tanah Gotik, bukannya tak memikirkan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi pada ayah dan keluarga besarnya. Jika bukti-bukti yang disodorkan Dewi kuat, bukan tidak mungkin status Abah Sosih bakal naik menjadi tersangka. Lantas seperti apa reaksi kekasih Sirayudin Mahmud itu ketika ditanya soal sengketa tanah rumah kontrakannya? Sebentar Kak Gotik yang terkait tanah itu disomasi sama Kak Dewi. Tanya aja sama pihak kedua deh. Tanya aja sama pihak keduanya. Aku mah nggak ada urusan, kan yang itu bukan aku. Tanya pihak kedua sama pihak pertama, itu urusannya. Sengkarut sengketa tanah kontrakan Gotik ujung-ujungnya memang duit. Mengapa Gotik dan Abah Sosih enggan merogoh kocek 600 juta rupiah untuk membayar kerugian yang diklaim Dewi? Mengapa Dewi merasa dijebak oleh keluarga besar Gotik? Punya calon suami baru, Zaskia Gotik juga dirundung masalah baru. Bukan karena sang kekasih angin-anginan, tapi karena legalitas rumah kontrakannya dipertanyakan. Lalu benarkah paman dan sepupu Gotik juga terlibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan? Mengapa Gotik memilih diam ketika ayahnya habis-habisan membela nama baik keluarga? Warga yang mendiami rumah kontrakan Zaskia Gotik boleh jadi tengah dilanda resah. Pasalnya Dewi Novitasari yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah kontrakan sesumbar mendesak keluarga Zaskia Gotik agar segera mengosongkan tanah seluas 149 meter persegi itu. Bukankah mengosongkan berarti merobohkan 10 peta kontrakan yang berdiri di atasnya? Kan mereka juga udah untung kan, dari 2015 mendirikan kontrakan itu udah berapa ratusan juta mereka meraup keuntungan didirikan tanah bangunan ilegal itu di atas tanah saya. Kalau saya mencari keuntungan tuh udah saya robohkan bangunan dari kemarin-kemarin. Karena saya masih punya hati, masih punya perasaan, meskipun saya udah habis banyak uang, udah ketipu-tipu ngurusin ini, belum ditipu lagi sama Asmi Ramlan. Saya sih emang udah kenal Asmi dari dulu, emang sifatnya gitu, ingin menang sendiri, licik, culas gitu. Udah dia ngejual tanah tapi nggak pernah ngomong apa-apa masalah tanah itu. Baru sekarang ini gitu tiba-tiba lihat bangunan, jadi dia ya begitu. Kalau emang secara kekeluargaan nggak bisa juga, akan saya tempuh jalur hukum apapun yang terjadi. Memang di sini posisinya sekarang udah saling lapor-melapor seperti itu. Kami juga mohon kepada jajarannya, karena mengingat ini kan ada Pak Sosi ya, yang nggak lain memang orang tua dari salah satu artis atau selebriti Indonesia lah gitu. Jadi kami minta supaya lebih seimbang lah gitu, lebih transparan. Setelah 6 tahun bungkam,
tiba-tiba Dewi datang dan mengaku sebagai pihak yang dirugikan. Dewi mengaku sudah lama berjuang mendapatkan haknya, tapi baru menemukan jalan setelah bertemu dengan ayah Vicky Prasetyo, Hermanto. Ironisnya, Hermanto dan Abah Sosih nyaris menjadi besan seandainya pertunangan Gotik dan Vicky tak dibatalkan pada 2013 silam. Yang bikin sengketa tanah ini semakin pelik, Hermanto bakal bersaksi untuk menguatkan laporan Dewi. Bisa dibayangkan perasaan Abah Sosih andai mantan calon besannya bersaksi untuk menyudutkannya. Siap. Iya. Siap. Sampai di mana siap, Abah? Oh, dia udah siap, udah pasti siap itu. Ya karena kita paling tidak kita yang namanya kita melaporkan, ya itu nanti udah semuanya segala-galanya kan kita udah siapkan semua, kan gitu. Lalu benarkah setelah dikawal Marlon Sius dan Hermanto, Dewi berani meminta ganti rugi 600 juta rupiah atas tanah yang diklaim masih miliknya itu? Saya cuma mau nyari hak saya aja, nggak mau nyari keuntungan apapun, nggak ada. Juga saya pengen terkenal, saya nggak mau terkenal. Tanah kan kalau sudah berdiri bangunan itu ya, maunya sih dibeli aja lah tanah itu dengan harga yang sesuai saat ini, yang berlaku saat ini gitu. Ya dulu abang beli berapa? Bang 40 juta. Ya kalau sekarang ya nggak tahu dah harga sekarang, abang nggak tahu. Namanya di jauh rumah jalan, bukannya di pinggir jalan kan gitu. Nah nggak sebanding lah. Nah ya itulah ya abah, pokoknya abah merasa yang nggak suka ya itu aja. Ya, seolah kepalang basah, Abah Sosih bertekad menjaga harga diri keluarga besarnya. Sekalipun di backing ayah Vicky Prasetyo, Abah Sosih dan Mulyadi adiknya tak gentar sama sekali. Terlebih mereka mengaku memegang bukti kuat terkait gugatan Dewi yang seolah menginginkan uang dengan cara tidak etis. Pasalnya, akta tanah yang dipegang Abah Sosih memang belum balik nama. Dengan kata lain, masih atas nama Dewi sebagai pihak pertama yang menjual tanah kepada Asmi. Saat Abah Sosih membeli tanah dari Asmi, sebagai pihak kedua, Asmi belum mengurus proses balik nama. Kabarnya celah itulah yang dimanfaatkan Dewi untuk mengusik tanah yang sudah dibangun Gotik menjadi kontrakan 10 pintu. Justru yang jadi kendala di sini, Bu Dewi itu sebenarnya tidak pernah merasa menjual sertifikat 047 Karang Setia itu kepada pihak siapapun, baik kepada pihak Asmi maupun apalagi kepada pihak Pak Sosi, kan seperti itu. Nah sekarang sertifikat asli tersebut dipegang oleh Pak Sosi, sementara Ibu Dewi pun tidak mengenal siapa itu Pak Sosi ya Bu Dewi ya, tidak kenal sama sekali. Berarti namanya sekarang sertifikatnya masih atas nama Bu Dewi ya Bu ya? Iya betul. Nah, kalau syarat untuk balik nama itu harus disertakan Bu Dewinya? Harus, karena dari kepala desa pun kemarin kalau saya nggak salah ingat, Pak Sosi itu ada statementnya mengatakan semua udah beres, hanya satu yang nggak mau tanda tangan, yang mungkinan Bu Dewi gitu. Dan kepala desa pun nggak mau harus bawa Bu Dewi ke kantor desa. Kami membeli secara sah. Kami melakukan transaksi dengan nilai uang yang secara hukum keperdataan itu sudah sah. Jadi di mana letak yang dirugikan oleh pihak mereka? Apalagi mereka meminta harus ganti rugi yang seperti apa yang bisa kita berikan, kan itu tidak bisa. Kecuali memang benar-benar dia bisa buktikan ada perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu memang merugikan dia dengan nilai berapa, ya itu kita siap untuk bernegosiasi untuk menyelesaikan. Kalau saat ini ya belum ada. Di sisi lain, Dewi juga pantang mundur menghadapi barikade keluarga Gotik. Setelah merunut perkenalannya dengan Asmi yang pernah menjadi rekan kerjanya di sebuah pabrik di Cikarang, Dewi baru sadar kalau dirinya telah masuk ke pusaran keluarga Gotik. Pasalnya pada 2012 silam, Dewi membeli tanah dari Sadiah yang juga masih kerabat dekat Gotik dan Asmi. Untungnya Dewi langsung mengurus balik nama akta tanah, sehingga secara hukum dirinya masih memiliki kekuatan. Ya kalau dilihat dari rantaian, dari rentetan, sebenarnya ini proses jual beli keluarga semua ya. Ibu Dewi membeli dari
Saida yang notabene masih keluarga dengan Asmi, Asmi pun menjual tersebut ke Abah Sosi yang notabene masih keluarga juga, walaupun di situ kwitansinya atas nama Ramlan. Mungkin Sosi itu membeli karena Asmi ini ada hubungan keluarga, seperti itu, percaya. Nah, Dewi pun membeli tanah Saida karena keluarga dari Asmi. Asmi sahabat lama dengan Ibu Dewi. Nah, tidak beretikat baik. Kalau dia etikat baik, kenapa sih dia harus datang aja sendiri? Nggak usah bawa-bawa tim segala macam kan gitu. Datang aja sendiri. Dia datang ke rumah Asmi dulu, yang paling dia teman dekat sama dia, ya kan? Yang dia tahu, iya kan? Nah, datang ke rumah Asmi. Dari Asmi, ajak Asmi ke rumah Pak Sosi. Nah, nanti cari jalan keluarnya seperti apa. Kalau memang tanah itu sengketa, iya kan? Lalu benarkah setelah 4 bulan bersengketa dengan keluarga Gotik dan kasus itu sudah dilimpahkan ke pihak berwajib, Dewi masih mengharapkan perdamaian? Ya, saya kan selama ini nggak pernah nyebut-nyebut nama artis dangdut itu kan, nggak pernah. Cuma ya mereka aja salah paham, merasa tercemar aja mereka itu. Padahal saya nggak ada maksud apa-apa gitu. Nah, kita kalau bisa nggak usah saling lapor-melapor gitu. Jadi kita duduk sama-sama aja, kita selesaiin gitu loh. Permasalahannya bagaimana gitu loh. Kalau emang saudara merasa itu tidak benar, ya kita duduk sama-sama jadi supaya terang permasalahannya gitu loh. Kalau Abah udah pasrahkan ke istilahnya ke pengacara Abah, itu terserah pengacara Abah, begitu aja. Kalau menurut Abah, setelah udah begini kenapa tadinya nggak mau, ya itulah udah nggak bisa. Tapi kalau dia datang minta maaf secara langsung, Abah mau cabut laporan ya? Ya kalau masalah itu ya kita kompromiin dulu ke keluarga Abah kan gitu. Bukannya Abah yang dicemarkan kan. Ya, itu kan lain kan. Kalau Abah sih dicemarkan nggak jadi masalah ya kan. Pasti Abah bisa maafkan. Tapi kan ini menyangkut Neng kan. Lalu bagaimana reaksi Sirayudin Mahmud saat ayah Gotik yang bakal jadi mertuanya dituding melakukan pemalsuan akta jual beli? Setelah cintanya ditolak Gotik, mengapa Chris Hatta seolah rela pasang badan demi membantu kasus sengketa tanah yang membelit keluarga Gotik? Dua kali tunangan, 2 kali gagal kepelaminan. Karena takut mencetak hat-trick batal nikah, Zaskia Gotik seolah ngebat berumah tangga. Namun benarkah Gotik masih ragu menerima pinangan Sirayudin Mahmud karena pintu cintanya dikunci oleh pria lain? Benarkah Gotik pernah menjalin kasih dengan Baim Wong? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, ketenangan hidup pedangdut Zaskia Gotik seolah terusik oleh sengketa tanah antara Dewi Novitasari dengan keluarga besarnya. Disebut keluarga besar lantaran ayah, paman, dan sepupu Gotik berseteru dengan Dewi. Ya, 6 tahun lalu Gotik memberikan uang kepada ayahnya untuk membeli tanah seluas 149 meter persegi dari Asmi sepupunya. Yang jadi masalah, akta tanah yang dibeli Abah Sosi masih atas nama Dewi Novitasari. Hal itulah yang menjadi pangkal masalah di kemudian hari, hingga rumah kontrakan yang berdiri di atas tanah sengketa itu menjadi sorotan netizen. Kalau Bapak sih dengan bukti berdasarkan AMI ada orang yang masih pada hidup ya kan. Ya urusin aja dulu, beresin, lalu jangan bawa-bawa nama di sini. Kalau sama kita kan nggak ada. Apalagi nggak nyangkut-nyangkut nama Neng ya kan, itu kan udah itu kan urusannya udah beda. Nggak beda jauh kan, makanya ya itulah kan, makanya Bapak nggak mau, bukannya nggak mau bicara ya itu aja. Kalau bukan nggak mau, ini maaf aja, bukan nggak mau.
Karena kemarin juga udah gitu diwawancara bagus. Berarti bersyukur dia mau bertanggung jawab kan, mau bicara mah. Di tengah masalah yang menderanya, Gotik seakan mendapat suntikan semangat lantaran Chris Hatta, pria yang dikabarkan sempat menaruh hati pada Gotik, dengan tangan terbuka ingin memberikan bantuan kepada pelantun Bang Jono itu. Tak tanggung-tanggung, Chris yang sudah pengalaman berjibaku di matras hukum menawarkan jasa pengacara jika Gotik membutuhkan pengacara lagi. Saat dibelit kasus penganiayaan, Chris memang dikawal 3 pengacara sekaligus. Kalau dia cerita, dia minta pendapat, ya aku pasti akan menawarkan apa yang bisa aku lakukan buat kamu gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang everything is fine, ya udah, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman aku ini kok memantau. Perdata ya, ini ya aku mempelajari aja lah isi dari pemberitaan itu seperti apa, kenapa kok bisa sampai seramai ini gitu. Belum ada dia belum ada sama sekali cerita sedikit pun belum ada. Mungkin aku akan sekedar tanya aja, ringan-ringan aja, kamu ada apa sih, gitu aja. Tapi kalau misalnya dia pun juga masih menutup untuk nggak mau cerita juga aku nggak paksa. Kalau dia minta saya akan kasih. Semua lawyer di Jakarta bagus-bagus kok, tinggal tergantung aja kan. Sebenarnya kan hakikatnya lawyer sama klien itu kan harus nyambung dulu komunikasinya, baru dikatakan cocok. Walaupun sekaliber nih lawyernya yang paling bagus, kalau nggak nyambung dengan kliennya juga itu nggak akan lancar juga untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang aku lihat ini konfliknya antara pihak satu dengan pihak dua. Dia itu pihak ketiga. Jadi sepertinya dia kayak merasa bukan ranahnya dia untuk terus menanggapi kasusnya. Biarkan pihak 1 dan 2 yang menyelesaikan. Itu yang aku masih, yang di kepala gue masih itu dulu lah yang gue cerna. Jika Chris yang notabene hanya sebatas teman justru dengan sukarela menawarkan bantuan kepada Gotik, apa yang dilakukan Sirayudin Mahmud untuk membantu keluarga kekasihnya yang tengah dibelit kasus hukum? Sepertinya Sirayudin tak mau mengambil hati sang calon mertua dengan memberikan saran atas bantuan hukum. Di Instagramnya, Sirayudin asik dengan aktivitasnya sebagai pengusaha dan ketua KONI Kalimantan Timur. Duda satu anak itu malah memamerkan fotonya bersama seorang wanita bercadar. Dalam foto itu, Sirayudin tersenyum kepada wanita yang ada di hadapannya. Postingan kekasih Gotik itu langsung menuai pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan identitas wanita bercadar. Bahkan banyak warganet yang mengira wanita berhijab syar'i dan bercadar itu adalah Gotik. Terlepas dari siapa wanita bercadar itu, nyatanya banyak warganet yang penasaran dengan kelanjutan kisah asmara Gotik dan Sirayudin yang sudah terajut selama 2 bulan lebih. Pasalnya, pasca pamer kemesraan saat ulang tahun Sirayudin pada 17 Maret lalu, pasangan ini seolah tak lagi memamerkan foto-foto mesra di akun Instagram pribadi mereka. Ya, jika Gotik memberikan kejutan ulang tahun kekasihnya, akankah Sirayudin juga akan melakukan hal sama, yakni memberikan kejutan istimewa di hari ulang tahun Gotik yang ke-30 pada 27 April mendatang? Menginjak usia kepala 3, tentu saja menjadi sejarah tersendiri bagi Gotik. Pasalnya, manis pahit kehidupan telah dilaluinya. Terlebih perihal asmara Gotik yang selalu mengalami kegagalan. Bagaimana tidak, 2 kali pertunangan, 2 kali pula Gotik harus menelan rasa kecewa dan sakit hati. Impiannya untuk bisa naik pelaminan dengan pria yang dicintainya harus pupus. Pertunangannya dengan Vicky Prasetyo hanya bertahan sehari. Pasalnya Vicky, pria yang dicintainya, nyatanya telah memiliki seorang istri dan anak. Hal ini tentu saja membuat hati Gotik terguncang dan trauma. Lantas, benarkah Gotik masih ragu menerima pinangan Sirayudin kekasihnya? Benarkah di usianya yang menginjak kepala 3, Gotik akan segera mengakhiri masa lajangnya? Ada seseorang, cuma nggak perlu saya sebut, pokoknya ada
emang dari teman kalangan artis kah? Bukan. Oke, nah lu sendiri sebenarnya pengen tahun ini tahun depan sih target lu untuk lepas lajang atau gimana sih? Pengen tahun depan lah paling terakhir, insya Allah. Abah sama emak sendiri sempat nanya atau gimana, kapan sih? Enggak, yang penting dia mah gimana Neng aja orang. Apa ya, belum tahuan jelas lah kan gitu, baru dia kemarin baru main. Dia mengenalkan diri itu baru main, bersilaturahmi lah kan ke rumah. Kalau masalah lamaran ya memang belum. Kalau kata Neng, kalau masalah lamaran mah nggak usah pakai lamaran, langsung aja katanya gitu. Itu nggak mau lamaran. Ya memang dia mau ada niat baik. Tuh ngobrol-ngobrol ada niat baik, namun sekarang keadaan lagi begini bah, ya nanti aja lah katanya. Ya Abah juga kan nggak berani ini ya kan. Ya udah, keputusannya nanti aja. Ya engkau Abah kan belum kenal, orang tuanya juga kan belum kenal. Kalau ngelihat sosok mereka sih ya, anaknya ya termasuk baik pendapat menurut Abah nih ya, baik, orangnya mau bareng-bareng lah gaul gitu, jadi nggak ini, orangnya mau makan bareng juga gitu, kadang-kadang ngobrol tentang Abah hobinya apa, mancing. Iya bah, mancing saya juga seneng katanya gitu. Lepas dari pelukan Vicky, Gotik akhirnya melabuhkan hati pada seorang pengusaha bernama Rian. Cukup lama menjalin kasih dengan Rian. Bahkan kekasihnya itu sempat melamar Gotik secara live di salah satu stasiun televisi swasta. Nyatanya asmara Gotik dan Rian tak berujung pada pelaminan. Entah apa yang membuat hubungan keduanya kandas. Padahal benih-benih cinta masih bersemayam di hati Gotik. Bahkan Gotik sempat dilanda kegalauan saat mantan kekasihnya memutuskan menikah dengan seorang selebgram cantik. Lantas, benarkah Gotik masih menyimpan rasa terhadap Rian, mantan kekasihnya? Yang soal galau udah nggak galau-galau lagi? Nggak ada galau-galau lagi, jalanin aja udah, yang penting cari duit, fokus kerja sama orang tua, jaga kesehatan. Sempat bikin snap Instagram story itu. Kenapa sih bikin Instagram story kayak gitu? Enggak, lagi biasa. Kalau perempuan kan kalau lagi PMS kan pasti kan galau, apa kan uring-uringan, suka nangis, nah itu gitu. Kan kalau ngelihat temen punya anak udah nikah tuh pastilah, namanya perempuan normal kan pasti kan ada, gue pengen gitu, tapi sampai sekarang kok belum gitu. Tapi ada kayak gitu, makanya buat seperti itu gitu. Kisah asmara memang penuh dengan lika-liku. Dikabarkan akan segera naik pelaminan dengan si Rayudin. Gotik justru sempat diisukan pernah menjadi kekasih Baim Wong. Hal ini tentu saja membuat publik terhenyak. Pasalnya Baim memang pernah menjalin asmara dengan sederet selebriti wanita seperti Marshanda, Feby Palwinta hingga Yasmin Wildblood. Namun tak ada yang menyangka jika Gotik rupanya pernah singgah di hati Baim. Lantas, apa tanggapan keluarga perihal masa lalu Gotik yang sempat menjalin asmara dengan Baim? Ya kalau masalah itu ya mungkin ya Abah juga belum begitu ya, mungkin ya namanya orang ya kan. Nggak tahu lah, tapi masalah itu ya udah, Neng juga nggak pernah cerita apa-apa.